Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Di kelas 7 ini materi pertama yang akan dibahas adalah objek IPA dan pengamatannya. Di sekitar kita sangat banyak terdapat benda-benda hidup maupun mati seperti manusia, hewan, tumbuhan, tanah, air, batu, dan lainnya. Semua benda-benda ini dapat dipelajari melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semua hal-hal yang terjadi di sekitar kita seperti bagaimana caranya virus menular, organ-organ tubuh, zat-zat kimia, dan kejadian-kejadian alam dipelajari oleh para ilmuwan dengan serangkaian penelitian yang sangat cermat dan hati-hati. Sehingga setelah melakukan penelitian tersebut, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di sekitar kita ini dapat terjadi. Penemuan-penemuan hasil penelitian para ilmuwan ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia, seperti contohnya komputer, televisi, biji jagung hibrida, dan pupuk yang kita gunakan. Dalam ilmu pengetahuan alam akan dipelajari apa saja yang akan diselidiki, bagaimana cara melakukan pengamatan, dan bagaimana cara mempelajari pengukuran. Jadi, langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Sebelum melakukan pengamatan, kita harus mengetahui apa saja yang termasuk objek IPA. Objek IPA terbagi dua. Yang pertama adalah objek biotik, yaitu objek yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti sapi, kambing, burung, dan tanaman. Dua objek abiotik, yaitu objek yang terdiri dari makhluk atau benda tak hidup. Contohnya seperti air, tanah, batu, udara, awan, dan lainnya. Untuk melakukan pengamatan objek IPA, ada 3 langkah atau proses dalam penyelidikan ilmiah ini. Yang pertama adalah pengamatan, kedua membuat inferensi, dan ketiga mengkomunikasikan. Kita bahas yang pertama adalah pengamatan, yaitu proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat ukur yang sesuai. Contohnya, ketika kita mengamati sapi dan tumbuhan, kita menggunakan panca indera yaitu mata. Atau saat mengamati mikroorganisme makhluk hidup yang berukuran kecil seperti virus dan bakteri, menggunakan mikroskop juga menggunakan panca indera yaitu mata. Kedua, membuat inferensi, yaitu proses merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini dapat digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Contohnya, dari pengamatan sapi tadi bisa dibuat ciri-ciri sapi yaitu berkaki 4, berwarna coklat, dan lain-lainnya. Yang ketiga, komunikasi. Jadi, hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikomunikasikan baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan data yang disajikan dapat berbentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar-gambar yang relevan. Dengan belajar IPA melalui kegiatan penyelidikan atau penelitian ini, diharapkan siswa dapat memahami berbagai hal di sekitar kita, misalnya mengapa matahari berputar. Selanjutnya, siswa dapat menyelesaikan masalah, misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Berikutnya, diharapkan juga dapat berpikir logis dan sistematis, misalnya jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya. Dan terakhir, diharapkan siswa dapat meningkatkan kualitas hidup, misalnya apakah bunga yang ditanam akan tumbuh atau tidak. Jadi kesimpulannya adalah objek yang dipelajari dalam IPA meliputi
seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek penelitian di dalam IPA dapat berupa satu benda yang sangat kecil atau renik, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Kedua, benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan. Dari laut ini bisa dipelajari tentang gelombang yang terjadi, air, garam, dan makhluk hidup yang ada di dalam laut. Berikutnya adalah bumi. Dari bumi dapat dipelajari bagaimana bumi berotasi, berevolusi, lapisan-lapisan bumi, dan kandungan-kandungan yang terdapat di bumi. Selanjutnya, matahari juga merupakan objek penelitian para ilmuwan. Dan terakhir, objek terbesar dalam penelitian IPA adalah jagat raya. Sedangkan tujuan dari pengamatan yang dilakukan adalah untuk mengumpulkan data-data dan informasi dari objek-objek yang diamati. Demikianlah materi tentang objek IPA dan pengamatan ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.